Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter telah menetapkan batas akhir kesepakatan perpanjangan kontrak dengan gelandang Marcelo Brozovic, yakni pada 31 Desember 2021. Seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport bahwa Inter ingin memastikan apakah Brozovic akan meninggalkan klub atau tidak jelang pembukaan jendela transfer Januari ini. Hal ini penting dilakukan sehingga klub bisa mulai membuat rencana lebih awal untuk merekrut penggantinya sebelum kontraknya berakhir di klub. Bukan tidak mungkin dia bisa meninggalkan klub pada Januari, tetapi sulit mencari tim yang bersedia membayar biaya transfer untuknya, karena ia bisa didapatkan secara gratis pada musim panas mendatang. Tampaknya klub telah memberikan ultimatum kepada sang pemain dan rombongan agennya. Dengan demikian, waktu yang tersisa untuk melakukan negosiasi antara kedua pihak dalam upaya mencapai kesepakatan baru hanya tersisa 2 bulan ke depan. Jika kembali menemui jalan buntu, maka Brozovic dipastikan meninggalkan klub di bursa transfer musim panas mendatang. Marcelo Brozovic dan Stefan De Vrij berpotensi hengkang dari Inter musim panas mendatang. Oleh karena itu, Nerazzurri sudah menargetkan 3 pemain Bundesliga Jerman sebagai calon pengganti keduanya. Seperti yang dilaporkan oleh Calcio Mercato, Brozovic bisa saja meninggalkan klub pada musim panas 2022 dengan status bebas transfer. Dan begitu juga dengan Stefan De Vrij yang tengah dibidik Tottenham Hotspur. Itulah sebabnya klub mulai melakukan langkah antisipasi dengan mengevaluasi opsi yang tersedia sebagai pengganti mereka. Di lini pertahanan sebagai kandidat pengganti De Vrij, Inter mengincar pemain Borussia Mönchengladbach, Matthias Ginter, yang pernah dikaitkan dengan Nerazzurri di masa lalu. Selanjutnya adalah rekan setim Ginter di lini tengah sebagai pengganti Brozovic, yakni Denis Zakaria. Dia juga pernah dikaitkan dengan Inter dan AS Roma sebelumnya. Nama terakhir adalah gelandang bertahan Florian Grillitsch yang dikabarkan tidak ingin menandatangani kontrak baru di Hoffenheim. Jurnalis dan pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio telah mengungkapkan bahwa Inter berniat untuk mengontrak bintang Napoli Lorenzo Insigne di musim panas mendatang. Saat diwawancarai oleh Sky Sport di Italia, Di Marzio menjelaskan bahwa Inter sangat tertarik untuk memboyong Insigne ke Giuseppe Meazza, tetapi mereka tidak bisa begitu saja mengontraknya. Inter wajib menjual pemain dulu sebelum mendatangkan Insigne karena aturan batasan gaji mereka. Pemain yang paling mungkin dilepas adalah Alexis Sanchez karena ia merupakan salah satu dari 2 pemain dengan gaji tertinggi di klub. Tanpa kepergian pemain Chile itu, Inter tidak akan dapat mendatangkan pemain besar di lini serang. Kontrak Lorenzo Insigne di Napoli akan habis pada Juni 2022 dan saat ini negosiasi perpanjangan kontrak telah terhenti. Jadi ia kemungkinan besar akan pergi dengan status bebas transfer di akhir musim. Inter ingin mengontrak Insigne tetapi Alexis Sanchez harus pergi, ujar Di Marzio. Selain Insigne, Pasquale Guaro, jurnalis dari Calcio Mercato, mengatakan bahwa Inter tengah mengikuti perkembangan penyerang geng Paul Onuachu. Pemain depan Nigeria ini telah mencetak 10 gol dari 13 penampilannya di kompetisi tertinggi Liga Belgia. Sementara itu, Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Inter berada di antara klub-klub yang tengah mengamati situasi striker Amerika Serikat Ricardo Pepi. Pepi merupakan sosok rising star di AFC Dallas. Bergabung dengan klub MLS itu di akhir 2020 kemarin, Pepi langsung menjelma menjadi striker tajam di lini serang AFC Dallas. Ketajaman pemuda 18 tahun itu digosipkan menarik perhatian beberapa klub top Eropa. Ada Manchester United dan Inter Milan yang digosipkan ingin memboyong sang striker di tahun 2022 nanti.
Inter kembali dikaitkan dengan gelandang milik rival sekota Frank Kessie. Sky Sport Italia melaporkan AC Milan sedang berjuang untuk mencapai kesepakatan tentang perpanjangan kontrak untuk si pemain. Tapi sejauh ini hanya penolakan yang mereka terima. Jika sang pemain meninggalkan klub secara gratis di musim panas, Inter menjadi salah satu klub yang memantau situasinya. Dirinya bisa mengikuti jejak dari mantan rekan satu timnya, Hakan Calhanoglu. Seperti kita ketahui, CEO olahraga Inter Giuseppe Marotta terkenal sebagai direktur yang handal dalam mendatangkan pemain berkualitas yang segera mengakhiri kontraknya. Bukan tidak mungkin sang juru transfer Inter ini mampu membujuk sang pemain untuk hijrah ke Appiano Gentile. Marotta dan Inter sudah mencapai kesepakatan dengan kiper Ajax Andre Onana. Menurut laporan dari Nicola Schira, Onana akan menjadi kiper baru Inter mulai musim panas 2022. Dia akan tiba dari Ajax sebagai pemain bebas transfer dengan diikat kontrak 4 tahun. Selain itu ada nama Andrea Belotti, profil yang berpotensi tersedia dengan status bebas transfer, mengingat berakhirnya kontrak dengan Torino pada Juni 2022. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Christian Eriksen akan menjalani lebih banyak tes medis lagi di Denmark pada akhir tahun untuk menentukan apakah dia bisa bermain di Serie A kembali untuk Inter lagi atau tidak. Jika hasil menunjukkan bahwa ia harus hidup berdampingan dengan defibrilator, maka kemungkinan pihak klub dan pemain memutuskan untuk mengakhiri kontrak persetujuan bersama. Hal ini menjadi solusi terbaik bagi si pemain dan klub. Sebagai pemain, ia masih bisa melanjutkan karir di Belanda, tempat namanya pertama kali dikenal dunia. Tempat digelarnya pertandingan Piala Super Italia antara Inter melawan Juventus sudah diumumkan oleh pihak Lega Serie A Italia. Inter juga telah mengonfirmasi melalui laman resmi klub bahwa pertandingan Piala Super Italia edisi 2021 akan digelar di Stadio Giuseppe Meazza. Arab Saudi sebelumnya berharap bisa menjadi tuan rumah Supercoppa Italiana edisi tahun ini. Namun mereka gagal mencapai kesepakatan dengan pihak Lega terkait beberapa hal termasuk masalah sponsor dan hak siar televisi Serie A. Piala Super edisi ke-34 ini akan berlangsung di Italia untuk yang ke-23 kalinya. Sedangkan Meazza akan menjadi tuan rumah pertandingan untuk yang ke-12 kalinya. Inter Milan terakhir kali juara di Piala Super Italia adalah pada tahun 2010 saat melibas AS Roma dengan skor 3-1. Laporan di Italia menunjukkan dana investasi Saudi PIF kembali dalam negosiasi untuk pengambil alihan Inter setelah perusahaan Evergrande menempatkan Suning dalam posisi keuangan yang sulit. Menurut reporter Mediaset Marco Barzaghi, pemilik PIF dan Inter Suning telah melanjutkan pembicaraan beberapa hari lalu. Alasannya adalah bahwa posisi Suning telah berubah dengan raksasa real estate Cina Evergrande telah gagal membayar utang dan terancam bangkrut. Hal di atas tentu saja adalah berita yang sangat buruk bagi Inter Milan, karena pemilik Suning Group memiliki saham senilai 2,6 miliar euro atau 42 triliun rupiah di Evergrande Real Estate. Barzaghi mengklaim bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan tergantung pada pertemuan besok di Cina, ketika pemilik saham yang berkuasa akan memutuskan bagaimana melanjutkan dengan menyelamatkan Evergrande untuk meminimalkan efek pada ekonomi yang lebih besar. Suning juga memiliki kartu baru karena Dewan Lokal di Milan memberi lampu hijau untuk membangun stadion di sebelah Stadio Giuseppe Meazza yang akan meningkatkan nilai Inter dan AC Milan. Sehingga harga yang diminta untuk pengambil alihan Inter adalah 1 miliar euro, dan itu bukan nilai yang mahal untuk keluarga Muhammad bin Salman. Gelandang Inter Marcelo Brozovic menertawakan dirinya sendiri dengan cuplikan gol bunuh diri spektakulernya untuk Kroasia, yang merupakan masterclass komedi yang sesungguhnya. Itu terjadi saat kemenangan kualifikasi Piala Dunia 7-1 atas Malta.
Dalam usahanya untuk membersihkan umpan silang, Brozovic menendang bola kembali ke wajahnya dan memantul ke gawang. Kolo Barella menambahkan bahwa ini adalah gol terindah dalam karir Anda sejauh ini.